Hai guys, tadi di sini aku bakal ngajarin tentang integral. Nah, buat yang bakal dibahas yang pertama adalah integral substitusi. Nah, integral substitusi itu terdiri dari dua suku banyak dengan selisih derajatnya adalah 1. Cara gampangnya buat bedain suatu suku banyak yang ada di dalam kurung atau ada di dalam akar, itu kalau diturunkan dia bakal jadi suku banyak yang satunya. Nah, buat simbolnya itu biasanya kayak gini. Integral dari F pangkat M dan G pangkat N P dx. Gitu. Kita langsung aja ke contoh soalnya ya, supaya mudah. Contoh soalnya itu adalah contoh soal yang pertama, tentukan integral dari 2x x kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Begitu. Nah, yang dimaksud cara gampang yang aku bilang tadi itu adalah ketika kan ini yang ada di dalam akar nih, dan pangkatnya lebih tinggi kan. Pangkatnya lebih tinggi kan, dia 3, ini 1. Tuh. Jadi di dalam akar ini kalau diturunkan itu animasinya 2x. X kuadrat kalau diturunkan adalah 2x, dan 2 kalau diturunkan kan nggak ada, jadi sama dengan 2x. Nah, caranya itu adalah kita memisalkan. Yang dimisalkan yang mana? Yang dimisalkan itu biasanya ada 3 kondisi ya. Pangkat lebih tinggi. Nah, terus kemudian adalah di dalam kurung. Dan yang ketiga adalah di dalam akar. Nah, karena ini juga ada yang di dalam kurung, jadi kita bakal memisalkan di dalam kurung ini sebagai U gitu ya. Boleh pakai variabel lain, misal A, B, C, alfa, beta, gamma, delta, eta, theta, epsilon, terserah. Tapi kita pakai di sini adalah U. X kuadrat ditambah 2 sama dengan U. Kita misalkan ya. Nah, terus kemudian notasi dari sebuah turunan ini kan fungsi U ya. Ini adalah fungsi U. Nah, F fungsi X fx. Nah, fx-nya dari U gitu. Nah, kalau U ini mau diturunkan terhadap X, maka kan notasi turunannya itu adalah du per dx, ya kan? Nah, U diturunkan terhadap X, U itu adalah fx. Karena U sama dengan fx dan dia diturunkan terhadap X, maka turunkan X kuadrat diturunkan menjadi 2x, dan 2 dia nggak punya variabel, jadi kalau diturunkan bakal bernilai 0 tuh. Dan karena dia nilainya 0, maka tidak perlu untuk dituliskan. Nah, kemudian kita mempunyai bentuk yang jika kita lihat secara cermat itu berhubungan, yaitu 2x dan dx, dimana di sini kita punya 2x sama dengan du per dx. Du per dx. Kalau dx-nya dipindah, kan berarti menjadi 2x dx sama dengan du. Nah, sama bukan? 2x dx sama dengan du. Tuh. Jadi, kita bisa substitusikan dia ke dalam persamaan yang ini. Maka soal ini akan bisa dirubah menjadi integral dari X kuadrat plus 2 itu kita misalkan dari U pangkat 3 dan 2x dx. Yang ini ya, ini dan ini sama dengan du. Jadi kita masukkan du. Integral U pangkat 3 dari du itu kita bisa mengikuti cara yang umum ya, yang
integral dari ax pangkat n sama dengan a per n plus 1 x n plus 1. A nya di sini adalah 1 kan, boleh ditulis boleh tidak ditulis kalau 1. Jadi kami dari 1 per n di sini 3 ditambah 1 adalah 4. Kemudian u variabelnya kan di sini x kan, dx. Nah kalau ini du berarti u pangkat n plus 1, 3 tambah 1, 4. Seperti yang kita ketahui tadi, jangan lupa di sini plus c. C itu nanti digunakan untuk konstanta. Ini sebenarnya konstanta. Konstanta akan berguna saat mencari nilai fx sebenarnya. Nah gitu. Biasanya kalau buat kayak gini tuh kita diketahui kayak contohnya F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 3. Nah itu buat F5 sama dengan berapa gitu. Nah kita bisa masukin nilainya. Tapi kalau ini kita tidak fokus ke situ ya. Nah jadi karena kita udah tahu tadi nilai U adalah ini ya teman-teman, x kuadrat plus 2, maka kita kembalikan x kuadrat plus 2 pangkat 4 plus c. Selesai. Mudah bukan? Tuh. Nah, terus kemudian kita bakal coba soal yang lainnya. Itu nomor 2, integral dari x kuadrat plus 3 dan x pangkat 3 plus 9x plus 1 pangkat 4 dx. Kita misalkan lagi, karena ini ada dua yang di dalam kurung. Kan tadi syaratnya biasanya yang dimisalkan adalah di dalam kurung, di dalam akar, atau pangkatnya yang lebih besar. Nah ini ada dua di dalam kurung kan, sama-sama. Tapi pangkatnya yang lebih besar yang mana? Yang ini kan, pangkatnya lebih besar. Pangkat lebih besar. Pangkat lebih besar. Jadi karena ini pangkatnya lebih besar, maka misalkan ya s pangkat 3 plus 9x plus 1 sama dengan u. Alfa, beta, delta, gamma, eta, theta, epsilon, zeta, dan sebagainya boleh digunakan kalau nggak bingung. Misalnya mau pakai a, b, c, d, e, f, g juga boleh. Karena ini hanya sebagai sebuah variabel gitu. Nah, terus kemudian sama du per dx. Du per dx itu turunan menjadi 3x kuadrat ditambah 9. Nah, yang kita perlukan teman-teman ini dan ini. Nah, harus punya hubungan. Hubungannya ya, ini kan ada x kuadrat plus 3 dx gitu kan. Nah ini 3x kuadrat plus 9 kan. Nah supaya menjadi x kuadrat berarti 3 nya harus keluar kan. Berarti 3x kuadrat plus 3 sama dengan du per dx. Nah kemudian ada dx juga nih di sini, x kuadrat plus 3 dx, tapi nggak ada angka 3-nya, maka kita putar balikan. Jadi x kuadrat plus 3 kalikan dx, karena ini awalnya 3 pindah ruas jadi dibagi 3, jadi du per 3. Tuh. Nah maka yang ini dan ini sudah punya hubungan. Ini dan ini sama dengan ini. Kenapa sama dengan yang ini? Karena x kuadrat plus 3 dx sama dengan du per 3 gitu. Jadi kita bisa ubah ya. Nah, jadi kita bisa ubah si integralnya ini tuh jadi integral dari yang mana ini adalah u ya, ini u, maka menjadi u pangkat 4 x kuadrat plus 3 dx itu adalah du per 3. Du per 3 du.
udah DU. Oke. Nah, maka ini akan bisa dirubah menjadi 1/3 U pangkat 4 DU. Yang mana ini adalah konstanta. Konstanta dalam integral itu nggak perlu dibikin panjang teman-teman. Kita langsung keluarin aja menjadi 1/3 integral U pangkat 4 DU. Kita langsung masuk ke bentuk umum. Ini kan bentuk umum. Bentuk umum langsung menggunakan cara umum yang tadi. Menjadi 1/3 kalikan 1/5 U pangkat 5 dengan 1/15 U nya masukin kembali, yaitu nilainya adalah S pangkat 3 ditambah 9X plus 1 pangkat 5 plus C. Selesai gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu contoh soalnya. Silakan buat yang bentuk akar, jangan lupa bentuk akar dari A itu sama dengan A pangkat 1/2. Walaupun di sini tuh nggak ada angka 2-nya, tapi ingat ya. Nah, di sini nggak ada angka 2-nya, tapi secara langsung kalau akar tuh pasti di sini ada 2. Kalau di sini akar pangkat 3, maka sama dengan A pangkat 1/3. Nah, kalau misalnya di sini ada 1 per akar A, kan sama dengan 1 per A pangkat setengah. Nah, nanti kalau A-nya itu nggak mau hilangin ini, mau dihilangin, maka menjadi A pangkat min 1/2. Tuh. Nah, kalau misalnya ada akar pangkat 2 dari A pangkat 5, itu akan menjadi akar dari akar pangkat 2 A pangkat 4 kali A pangkat 1. A pangkat 4 kan berarti A pangkat 4/2 kalikan A pangkat 1/2. 4/2 kan adalah A kuadrat, ya kan? A kuadrat dikalikan A pangkat setengah adalah akar A. Begitu. Kenapa ini akar pangkat 5 itu bisa menjadi ini? Karena jangan lupa sifat dari eksponen A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Tuh, ya. Dan untuk kemudian latihan soal mandiri. Juga ada ini integral dari 2S kuadrat plus 4 kali akar 2S pangkat 3 plus 12X plus 3 dx. Oke, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih, bye bye.